Kalau hari-hari ini saudara masih berkata, Tuhan aku maunya ini. Tuhan berkata, sorry ya nak, kamu boleh jalan sendiri, aku jalan sendiri. Tapi kalau hari-hari ini saudara berani berkata, pegang tanganku, maka saudara akan lihat Allah bawa kita pertama ya ke tempat yang tidak masuk akal. Ya. Kedua, Allah bawa kita ke tempat yang kita tidak suka, saudara. Ketiga, Allah bawa kita, saudara, ke tempat yang menurut kita, saudara, kita tidak bisa. Keempat, Allah bawa kita ke tempat yang paling kita takuti. Saya bisa beri daftar lebih lagi, saudara, tapi hari-hari ini Allah akan bawa kita ke sana. Dan Allah sedang mau berkata, nak, kamu percaya sama aku atau tidak? Cuma itu. Karena kalau kita bisa berkata ya, berarti kita percaya. Tapi kalau kita tetap berkata tidak, namanya kita tidak percaya. Hari-hari ini ada satu ritme dan gelombang yang istilahnya total buat Tuhan atau enggak sama sekali. Pilihan sekali lagi di tangan kita. Saudara, Tuhan lagi enggak pengen separuh-separuh. Dia sudah tidak bisa pakai orang yang separuh-separuh. Dia butuh orang yang semuanya. Semuanya. Saudara, habis buat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya melihat Tuhan bawa saya untuk melakukan hal-hal yang aneh. Saudara, saya kadang-kadang berkata, Tuhan, saya tidak maulah yang aneh-aneh. Buat kami yang normal-normal aja deh Tuhan. Tuhan bilang pilihannya, kamu tidak mau, oke, saya akan pilih yang lain. Dan itu membuat saya berkata, tidak Tuhan, saya mau ikut Engkau, pegang tanganku, bawa aku, lakukan. Kau mau suruh aku melakukan apapun, seaneh apapun, semenakutkan apapun, aku mau, aku mau. Nah, saudara pikir ya, apakah dengan seumur saya ya, suruh nari-nari gitu saudara ya, apa saudara pikir saya kesukaan nari-nari begitu? Sejujurnya ya, saya udah mikir, aduh saya sudah cukup tua lah, dan saya sudah tidak lagi langsing saudara ya. Kadang-kadang loncat-loncat tuh ngangkat tubuh aja tuh udah capek ya saudara. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan minta, saya berkata oke. Saya masih ingat saudara, berkali-kali Tuhan bilang aku mau ya, di depan berapa ribu pun. Kalau aku minta kamu nari-nari, kalau aku minta kamu berlutut, kalau aku minta kamu rebah sama sekali total ke tanah, lakukan itu. Saudara, saya ini bukan orang yang mau cari sensasi, sorry aja saudara ya. Tapi saya belajar, oke, saya lakuin apa yang kau mau. Saudara, kadang-kadang Tuhan buat bukan cuma itu. Tuhan suruh saudara yang ngomong ke utara selatan, ngomong ke utara ke selatan, tidak ada yang diomongin saudara ya. Saudara, kadang-kadang Tuhan cuma suruh bahasa roh panjang ya. Orang Tuhan bilang ini, orang mau datang buat cari firman, terserah. Tuhan bilang, aku lagi mau supaya semua penyembahan. Nah loh saudara ya, saudara, kadang-kadang saya mau berkata, Tuhan jangan yang aneh-aneh ya, Tuhan maunya khusus ini. Tapi saya mau berkata, saya mau ikuti Tuhan, saya mau ikuti Tuhan. Dan saya lihat kok, Tuhan itu tidak pernah melakukan tanpa alasan. Kalau saya lihat saudara apa yang terjadi ya, saudara, kalau saudara pernah tahu saudara, beberapa waktu saudara, waktu ayah saya ulang tahun tanggal 12 saudara, tanggal 11 Maret. Saudara, pada waktu itu Tuhan suruh kami lakukan sesuatu di Bandung, saudara. Ya, kami dengan hamba-hamba Tuhan ya bertuju waktu itu kami lakukan sesuatu di Bandung. Saudara, temanya Tuhan kasih. Tuhan berkata, tahan menderita, tetap bertahan. Saudara ya, Tuhan kasih tema itu. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi. Saudara, dan pada waktu itu tiba-tiba ya, kami semua bahasa roh, saudara. Dan Tuhan bilang sama Pak Agung waktu itu, panggil cucu-cucu Pak Yusak, kasih banner,
suruh keliling, biar mereka terima impartasi. Saudara, itu ya, sejujurnya yang datang itu kan sekitar 1.000 orang. 1.000 atau mungkin 1.500 malahan. Kami itu bukan gak mikir loh, kami ini mikir gini, Tuhan, nek cuma doain cucu-cucu kami, anak-anak kami sendiri. Loh Bu, nanti di rumah, saudara ngerti kan maksudnya? Loh ini orang KKR yang datang 1.500 lebih. Tuhan gak suruh panggil yang lain. Tuhan suruh panggil, saudara ya, cucunya Pak Yusakto. Ngapain tuh ya? Mendingan kami doain di rumah, bisa tuh. Tuhan suruh lakukan itu. Dan saudara, sebenarnya kelihatannya aneh, tapi itulah awal, saudara, bahwa cucu-cucu ini tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan buka mata rohani. Dan sebenarnya mereka tidak hanya sekedar dipanggil sebagai cucu Pak Yusak, saudara ya, tapi merupakan calon ya dari dan sebagai wakil dari generasi Yoel yang tiba-tiba Tuhan bangkitkan. Dan hari ini apinya itu melanda di mana-mana. Kami melihat, saudara, di mana-mana. Kami dengar laporan di mana-mana, anak-anak dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, di Semarang, Temanggung, saudara ya, di gereja-gereja, pokoknya mereka yang nangkep bahwa ini waktunya anak-anak kecil sedang dilawat. Ya, Tuhan lawat. Saudara, sekolah kami juga sedang mengalami sesuatu yang ajaib banget. Saudara, anak kelas 2, gurunya cuma nyanyi jreng 1 lagu, tiba-tiba semua berbahasa roh. 1, 2, 3 semua berbahasa roh, sampai yang Buddha, yang belum pernah sempat terima Tuhan Yesus, bahasa rohnya paling kenceng. Saudara, anak kelas 3, gurunya baru masuk, saudara ya, tiba-tiba mereka dilanda, saudara, dengan air mata. Semua nangis berkata, aku cinta Yesus, aku berani mati buat Tuhan. Kelas 4 barusan ngalamin pelepasan. Kelas 5 sampai cerit-cerit inner healing. Kemarin kami ada kebaktian, saudara, di Kamu, namanya Kamu tuh komunitas anak muda. Saudara, yang datang kurang lebih 500 anak. Saudara, dan khotbah tidak panjang, cuma 10 menit. Dan Tuhan bilang, suruh mereka maju ke depan. Mereka maju, didoain rebah 80%, saudara. Saudara, dan ini bukan dijegal. Anak-anak itu kan saudara tahu ya. Anak-anak itu tidak bisa, saudara. Ini anak-anak semuanya soalnya. Saudara, anak-anak itu tidak kayak orang tua. Kalau orang tua itu kadang-kadang gini, ya udahlah ikut-ikutan gitu. Kalau yang lain rebah, ikut rebah. Anak-anak itu lain, saudara. Orang didoain aja melotot begini kok, saudara ya. Saudara, anak-anak itu nantangnya luar biasa, saudara. Saudara, makin saudara ya dibilangin yang lain rebah, mana bisa gitu, saudara ya. Anak-anak itu beda. Jadi kalau tiba-tiba mereka rebah semuanya, saudara, itu benar-benar Tuhan. Ada sesuatu yang hari ini sedang bekerja. Kalau kita berkata Tuhan, waktu itu misalnya kita berkata, enggak deh Tuhan, malu. Ini tuh acara umum. Masa tiba-tiba anak kita tok yang dipanggil, cuma anak kita loh, enggak boleh anak lain. Kita kan berkata, Tuhan please lah Tuhan, jaga nama baik kita. Ya gitu ya. Jangan nanti disangka ya ini sok-sokan. Tapi enggak bisa. Karena sebenarnya itu menguji kerendahan hati. Menguji ketaatan. Menguji, Tuhan berkata, mau enggak kamu tak pegang tanganmu, tak bawa kemana yang aku mau. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Ini benar-benar hari-hari ada satu gerakan yang Tuhan bilang, lupakan sungkan, lupakan cara tidak masuk akal, pokoknya ikuti. Ya. Saudara, dikatakan selanjutnya, saudara, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, ini waktunya Tuhan itu mau bentuk kita, saudara. Ya, yang Tuhan yang ikut ritmenya Tuhan ya. Saudara adalah orang yang bisa, saudara, dibentuk dengan gampang. Hari-hari ini sorry ya, menurut istilah Tuhan, kalau orang yang kaku tidak mau dibentuk, saudara ya, Tuhan bilang sorry ya nak, udah deh kamu pinggir dulu deh. Saya lagi tidak ada waktu buat nunggu orang-orang yang keras kepala. Saya lagi cari orang-orang yang fleksibel untuk mau dibentuk Tuhan. Saudara,
dirubah seperti yang Tuhan mau. Istilahnya diremes, dibentuk, dituklek, diapain aja lah saudara ya. Diinjek-injek, dibentuk di sini ini seperti tanah liat. Yang dibanting, diremukkan lagi, sudah dibuat jadi vas yang lain, diputar saudara ya. Satu aja, asal saudara berkata, terusin Tuhan, terusin. Walaupun saudara nangis, walaupun saudara sakit, saudara harus berani berkata, terusin Tuhan, terusin. Kalau saudara berani ya, biarkan Allah terus remukkan kita. Tadi saya baru dengar, tapi saya sudah lama dengar itu, dan saya tahu itu sesuatu yang benar saudara, dan sesuatu yang memang seperti itu. Tentang pembalap sepeda Neil Armstrong saudara ya, saudara, dan ini orang saudara, dia seorang pembalap sepeda yang dulunya biasa-biasa saja saudara. Dia cuma ranking 13 di Amerika, tetapi kemudian tiba-tiba saudara, Allah membiarkan dia kena sakit kanker. Dan kankernya tidak kira-kira prostat, paru-paru, dan otak saudara. Itu seperti tangan besar Tuhan ya, meremukkan. Tapi hari ini saudara, dia menjadi juara Tour de France saudara ya, 7 kali berturut-turut. Itu dunia mengakui sebagai kejuaraan balap sepeda yang paling mematikan di seluruh dunia. Karena jarak tempuhnya yang ribuan kilometer, lebih dari 3.000 kilometer, 21 hari terus naik sepeda saudara. Dan orang bingung, kenapa ini orang bisa saudara ya jadi juara, kenapa ini orang bisa juara dan terus-terusan juara saudara. Dia melewati kemoterapi, melewati sesuatu yang menyakitkan luar biasa, tapi kemudian orang tetap berkata ini memang manusia besi ya, ini Lazarus, artinya bangkit dari mati saudara ya. Dan kemudian diselidiki, dan pada waktu diselidiki dikatakan yang pertama saudara, paru-parunya itu lebih besar dari paru-paru orang lain. Kenapa saudara? Karena dia paru-parunya pernah kena kanker, jadi ngembang saudara. Dikatakan saudara ya, daya kekuatannya ya, atau daya kekuatannya yang diproduksi dari hormon yang ada di belakang otaknya, itu juga menghasilkan lebih banyak dari orang lain. Dan kenapa saudara? Karena rupanya dia juga kena kanker otak ya kan saudara ya. Dan itu membuat dia jadi lebih besar, membuat dia jadi luar biasa saudara. Nah, saya cuma mau berkata, seandainya kalau Tuhan berkata lewat kanker jadiin juara, ada yang berani bilang mau? Coba, kita selalu bilang tidak. Tapi kalau saya tanya siapa yang mau jadi juara, semua angkat tangan, betul tak? Siapa yang mau jadi lebih dari pemenang, semua angkat tangan, betul tak? Tapi kalau bilang caranya lewat kanker, semua tunduk. Kita selalu mau bilang siapa yang mau jadi orang yang berkenan seperti Ayub, yang sampai diuji dan Tuhan berkata, please lihat nih, dan Tuhan bangga sama Ayub. Saudara mau Tuhan bangga sama saudara? Amin. Siapa yang mau lewati kayak Ayub? Nunduk semua. Ini loh. Ada lagi kalau saya tanya siapa yang ngalamin kuasa kebangkitan? Mau. Mati dulu kayak Lazarus, nunduk semua. Saudara, ini karena kita tidak berani melewati pembentukan. Kita ini tidak berani melewati keremukan. Saudara, satu hal saya bersyukurlah. Saya bersyukur karena dari kecil saudara, ayah saya selalu cuma bilang sama saya, ya, ayah saya selalu bilang, kamu tidak pernah bisa jadi seseorang kalau kamu tidak biarkan Tuhan membentuk kamu. Saudara, karena itu saya selalu berkata, sudahlah Tuhan, habisi aku. Kamu boleh habisi aku. Ya, kamu boleh lakukan apa saja. Dan kalau saya mau berkata sama saudara, sampai hari ini, Tuhan habisi saya terus. Ya, saya kalau kadang-kadang saya berkata, Tuhan, kamu ini kayak orang yang menarik saya luar biasa. Saudara, dulu bayangin, saya bilang, oke, Tuhan, saya beriman setiap bulan kebutuhan Mahanaim dari 5 juta kan. Saya berkata, saya beriman 5 juta, naik 10 juta. Saya beriman 10 juta saudara ya, naik setiap bulan 30 juta. Saya beriman 30 juta saudara, naik 100 juta. Loh saudara, saya ini sudah beriman ditarik sampai saudara ya, setiap bulan 500 juta saya punya iman. Sekarang kebutuhan Mahanaim berapa? Sebulan 1 miliar. Apa enggak haleluya?